ini awak mulai dengan sejarah Minangkabau ya berarti? Enggak. Sejarah orang Iya, Minangkabau. dari mana orang Minangkabau itu. datang Ya. sumber datang. Ya. Dari situ. Dulu ya. Sekarang Yang pertama sekali datang ke Minangkabau adalah Bangsa Ad. Bangsa Ad. Bangsa Ad Asani yang kedua. Berarti kaum Nabi Hud berarti dia. Hah? Berarti umat Nabi Hud. Umat Nabi Hud. Yang umat Hud kan dia dihancurkan ya Allah Bang. Iya. Yang durako. Iya. Yang kau berarti kau Nah, yang yang kedua. oh yang kedua berarti yang salehnya ya. Nah, yang mengimaninya, mengibadai Betul. Nabi Hud. Dibawa oleh Nabi Hud ke selatan, dibuat kota baru yang indah, bentuknya yang besar, berkembangnya dari situ. Itu bangsa Ad Asani. Bahasa Arab sana. Itu di Arabnya di mana tuh? Hah? Arabnya di dalam mana tuh? Yaman. Oh Yaman, Masya Allah. Itu bangsa Smith. Bangsa Ad itu induannya bangsa Smith. Kali tahu bangsa Smith? Apa tuh? Ya. Bangsa Smith, bangsa orang yang naik di atas kapal Nabi Nuh itu ada 3 orang yang dikenal, yang tercatat. Smith, Hamid, dan Yafet. Bangsa Smith menurunkan bangsa-bangsa Arab semua. Bangsa Hamid menurunkan bangsa Iran. Oh Iran. Ya, dan sampai ke Eropa, sampai ke Mongol. Bangsa Yafet menurunkan orang Mesir. Nah, sebagian mungkin menjadi orang Afrika. Jadi itu 3 bangsa yang tercatat. Itu bangsa orang-orang yang ada di atas kapal Nabi Nuh banyak laki-laki, banyak kursi, tapi yang tercatat itu Smith, Hamid, dan Yafet. Kok bangsa Smith ceko yang pertama terkenal itu ada Renjino dari Smith, dulu tua lah, lahir dari Renjino. Bangsa Ad, bangsa Ad, kemudian bangsa Ad itu dibinasakan oleh Tuhan. Angin yang membinasakan, memecah angin dingin yang memecah apa yang dilaluinya. Rihin sasarin atiyah, itu bahasa Arabnya. Dalam Quran, kunci Quran, jadi inyo berangkat ke Minangkabau. Jadi inyo sudah berkembang besar di di kota Madinatul Hud, nama kota yang dibangunnya. Madinatul Hud. Madinatul Hud, kota Nabi Hud artinya itu Madinah, kan kota artinya. Kota Nabi Hud, kota besar, berkembang orang. Itulah orang dari situ tuh sampai ke Iran, sampai ke Ethiopia, sampai ke utara, berkembang dari sekolah. Jadi sebagian karena banyak berkembang turun ke laut. Yeah. Kalau turun ke laut naik sampan tanpa kendali, orang itu pasti sampai di tengah Pulau Sumatera. Harus laut sekutu. Yeah. Kau jual sampan, kau jual apa? Ya. Naik ke Tebanoto, dari keluar dari Yaman naik sampai ke tengah Pulau Sumatera. Naik di ujung Sabang tuh jadi angin arus laut juga ke selatan. Ditanya Pulau Sumatera di Katulistiwanya ke barat lah. Oke. Nah, kini saja mulu dunia do sampai kini terus. Enggak harus angin, harus laut. Arus laut. Harus laut. Kapal bidu kok mengikut arus laut lah ya. Harus laut tuh ikut. Ya. Kalau kapal gadang ikut tuh jauh. Dan kalau laut ke air laut tuh tidak bergelombang, tidak ada apa-apa. Yang bergelombang itu arus laut di tepi pantai karena arus angin. So di tengah laut tuh arus angin tidak ada. Coba Arus laut saya tidak ada. laut. Jadi kalau bawa sampah mengadak ketenggelam apa? Itu ada percobaan dulu karena perdebatan di Amerika, ada pelayaran Kontiki mana? Itu istilah Kontiki itu. Ceritanya panjang loh, dapat cerita lah. Namanya membuktikan bahwa arus laut Kuado itu namanya di pelayaran Kontiki. Di Salo dicatat bahwa yang menyebabkan adanya tahunya orang bahwa ada arus laut kok. Jadi situ lihat dari Yaman Ya. naik kapal atau bidu atau Sampando, Ya. pastinya sampai di tengah-tengah Pulau Sumatera. Berarti batang masang. Hah? Bisa banyak batang. Ya. Bisa batang maro batang 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 danau meninjau kayak. Ya, ketemu itu ya. Ya. Tapi kan arahnya kan senang dia. Ya. Arah Pasuang, arah Pasuang ya. Ya, bisa di selatan Tuyul kan. Berarti kan Batang gasan.
Tapi waktu yang ceko, iya mendarat di tangga san. Oh gitu. Betul kan? Iya betul deh. Itu juga itu adalah awak santai ngubang itu adalah tu. Masya Allah. Awak menarik saya ketika di tengah-tengah Pulau Sumatera kan dari barat ya. Di Siko kalau naik sungai ko, di jalan ke sungai ko terbagi dua, ke Ya. utara ke selatan. Nah ke utara ke hijau punya. Sampai nyo ke dake-dake ke keluar sepiang. Iya. Apa yang hijau di saya, kalau masih ke utara masih di saya. Kalau nyo naik ke selatan, bisa sampai ke Penalua. Ada luar ya. Nah, di belakang Penalua tu, ulu batang masa sana. Oh, Sungai Ngaresiano tu batang sang. daerah Triarga dia. Hah? Daerah Triarga. Daerah Triaga. Triarga. Oke. Jadi yang paling banyak itu nyo mendarat. Namun negara Ceko Ketiagan. Kacia kan. Lain. Yang Ketiagan Ya, iya. anu aja telan dia itu. Iya. Ingin apa? Hah? Ingin apa? Iya. Berarti kalau di Fukuoka dimasuk Atsani, berarti 3000 tahun sebelum Masehi atau 8.000 tahun sebelum. 8000 tahun sebelum Masehi ya. Oh, mana sudah minum ya? Hmm, Umat pertama sudah minum apa saat kau? 8000 tahun sebelum Masehi ya. Ya. Berarti yang masuk ke Pulau Sumatera ke Bogor perkiraan tahun barat tuh. 8.000 tu. 8000 itulah ya. Ya. Berkisar itu ya. Pokoknya menyebar dua bangsa Ad-Asami itu Hmm. sesudah kumpul di Yaman kok menyebarnya 8.000 sudah. Tapi kalau dalam Tambo dikecil Iskandar Zulkarnain punya anak tiga, apa saya apa hubungannya deh? Hubungannya itu pertanyaan yang sentiang. Apa tuh? Ada cerita tentang itu. Dia ada cerita tu itu orang Minangkabau itu larang Yunan Sentiang. Ajaran Yunan Sentiang. Kama-kama itu nih ajaran. Iya. Dan Tambo itu bunyi. Dan itu lah beredar paham itu. Memang seperti itu ya. Kini loh, cerita itu Nabi Adam beranak 38 orang. Ya. Kan itu cerita no. Kemudian anaknya ke-9 nama Sid. Ya. Adam Joko. Nah lain dan 38 tu kamba-kamba berusi ke laki-laki lah kamba-kamba duit tu nolak. Bila kamba laki-laki berusi. Sehingga orang kebini dan tua. Ya. Kaki baru lah kawinnya. Ya. Berkembangnya. Anak-anak aku tak ada orang bersih. Laki-laki itu seorang. Anak ke-39 Adam Joko. Itu cerita kamu dan kamu dong. Iya. Kalau dah ada itu dikirimnya lah di tanah lah ke dunia bidadari yang tercantik di surga. Kalian bidadari yang tercantik dan yang terpintar dikirimnya ke dunia ke Nabi Sih. Gini. Kawin lah dunia Nabi Sih. Lah gadang anak ceko Nabi Sih lah gadang lo istrinya ceko. Kawinnya bidadari ceko. Beranak. Siapa barar anaknya beranaknya Cik. Siapa nama anak nanti itu Iskandar Zulkarnain. Namun tembung yang kalau. Kini yang bawa tanya. Siapa Iskandar Zulkarnain menurut sejarah lain. Kalau sejarah barat itu kan Alexander Agung. Tapi bukan itu kan. Kalau Alexander itu udah punya anak. Bukan sejarahnya. Lah. Banyak ada mbak prasasti. Waktunya tiba di Indonesia. Di waktunya tahun menaklukkan Palestina. Yahudi kan. Ya, Yosua namanya bukinya buki. Detek itu tuh. Yeah. Ibunya prasasti. Dua. Si prasasti Jupiter. Si prasasti Aphrodite. Kalau sampai cerita Aphrodite lah. Iya. Lah. Ini cerita Alexander the Great bro. Jadi ya taruh Alexander the Great ke Kota Timur sampai ke atas dia. Situ sakit ya hampir mati. Umur 30-an bro. Panggilannya nak buatnya 3 panglimanya yang hebat. Itu usia namanya panglimanya yang hebat dari 3 orang. Prochorus, Ptolemaios, Antiochus.
tiga panglima. Panglima besarnya Alexander the Great. Orang kementi lewat. Kalian bagi daerah Walawe go cik surat. Cik duduk di Mesir, cik duduk di Yunani, dan cik duduk di di Palestina Utara dari kota Tarsus ke timur. Ambil daerah itu daerahnya. Dan cik dari duduk di Mesir sampai ke pantai lautan India. Duduk itu. Oke, dia berarti daerah apa? Hah? Sampai ke situ berarti. Berarti sampai ke Indonesia itu daerah itu. Nah, itu. Nah, jadi kan Ptolemeus duduk di Skandaria di Mesir. Pusatnya ibu kotanya Skandaria, jadinya ibu kota. Dia dan ke Yunani duduknya jadi kotanya di Perkoru. Memerintah dari laut tengah ke sampai ke India itu dibuatnya kota baru, namun Antioquia namanya kota baru. Antioquia namanya kota baru. Itu kejadiannya kira-kira 230 sebelum Masehi. Oh, Jadi 320 orang, jadi 330 sebelum Masehi. 330 sebelum Masehi. kalau ngamangat 8.000 sebelum Masehi lah. Nah, Jauh. Jadi bukan Alexander Agung, bukan Alexander apa tadi? Alexander the Great. Gitu, bukan itu ya. Pasti The Great itu kan agung artinya besar. Ya. Nah, Ada cerita cile di kayaknya itu juga lah Alexander the Great lah yang dicerita dalam Quran. Dalam Quran ada namanya Iskandar. ya. Bila oleh kau tahunya? Arti Iskandar di dalam Al-Quran. Ya yang agung ya. Iskandar dalam Al-Quran berarti sama dengan Zegri. Bahasa Inggris. Tapi siapa? Tahun baru cerita. Cerita ni ko 500 sesudah Masehi. Dalam Quran. Jadi salah seorang dulu